Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Akhyar dari kelas manajemen metodologi penelitian MB. Di sini akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari daftar penjawab tiap bab dari buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bab 1 nomor 1, jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 4. Jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Untuk penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah kata yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. 5. Jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. 6. Sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan atau natural setting objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, dan penelitian pengembangan atau research and development. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. 7. Sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dengan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. 8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Untuk penggunaan metode kuantitatif, pertama, apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Selanjutnya adalah bila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Selanjutnya, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya adalah bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang terakhir adalah bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan teori produk tertentu. Sedangkan untuk metode kualitatif, pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Untuk yang kedua, untuk memahami makna dari balik data yang tampak. Selanjutnya adalah untuk memahami interaksi sosial. Selanjutnya adalah memahami perasaan orang.
Selanjutnya adalah untuk mengembangkan teori. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran data, dan yang terakhir adalah meneliti sejarah perkembangan. 9. Jelaskan kompetensi peneliti kuantitatif maupun kuantitatif. Untuk kompetensi peneliti kuantitatif, pertama adalah memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. Mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Selanjutnya, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, expert factor, dan evaluasi, serta sejenisnya. Memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner, mampu dengan wawancara maupun dengan observasi. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis peneliti yang telah dirumuskan. Mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil penguji hipotesis. Mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil peneliti ke pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir adalah mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Sedangkan untuk kompetensi peneliti kualitatif adalah memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang ada diteliti, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan mewawancara dan mendalam secara triangulis serta sumber-sumber lain, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, kesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komersial, dan tema kultural atau budaya, mampu menguji kreativitas, dependibilitas, konfirmatibilitas, dan transformabilitas hasil penelitian, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif ataukah kualitatif? Untuk ajuan di Metopen, saya menggunakan kuantitatif. Bab 2. 1. Gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memadu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah tersebut menggunakan teori dinamakan hipotesis. Selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap jenis rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Apa pengertian dari masalah? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. 3. Jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, dan adanya pengaduan serta kompetisi. Apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi.
Maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dengan rumus masalah karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. 5. Jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang terakhir adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 7. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, serta kompetisi. 8. Sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, akseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Contohnya adalah komitmen kerja. Untuk variabel dependent sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Contohnya produktivitas kerja. Untuk selanjutnya adalah variabel moderator. Adalah sebuah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependent dan independent. Variabel tersebut juga sebagai variabel independent kedua. Untuk contohnya adalah perilaku untuk independent perilaku suami dan variabel dependent perilaku istri. Untuk variabel moderatornya adalah jumlah anak. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi terhadap independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. 9. Gambarkan paradigma penelitian Anda. Untuk paradigma penelitian saya adalah paradigma sederhana, yaitu X berpengaruh dengan Y. Untuk variabel penelitian dari Metopen saya adalah untuk X-nya X1 adalah transformation leadership, untuk X2 adalah job demand, untuk X3 adalah job resources, dan untuk Y1-nya adalah work engagement. 11. 1. Sumber WP Handayani and Pitoyo. Untuk variabel transformation leadership, indikator pemimpin dapat memenuhi kebutuhan pengikut, membangkitkan kesadaran pengikut, menggerakkan pengikut untuk lebih peka terhadap kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, dari Lestari, Besiel, and Fatoni, variabel job demand, indikator bekerja sangat cepat, keras, tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, dari DR Ayu, MS Ma'arif, dan Sukmawati, variabel job resources, indikator mengurangi tuntutan pekerjaan dalam kaitannya dengan pengorbanan psikologis yang diberikan. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Adanya itu merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. 4. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Cooper and Schneider 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah: pertama, teori narrow the range of facts that need a study. 2. Teori suggests which research approach are likely to yield the greatest meaning.
3. Theory suggests a system for research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. 4. Theory summarizes what is now about object of study and state the uniformities that lie beyond immediate oversight. 5. Theory can be used to predict future that foreshould be found. 5. Jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan deskripsian teori adalah: 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlahnya variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan yang banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dalam bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. 6. Bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis? Yang pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintensa kesimpulan. Dan yang ketujuh, kerangka berpikir. Yang kedelapan, hipotesis. 7. Bagaimana langkah menyusun hipotesis? Pertama, variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat dimenunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. 3. Diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel positif atau negatif, berbentuk simetris, kausul, atau interaktif, atau timbal balik. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. 8. Kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kerangka berpikir yang baik akan dijelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. 9. Kembangkan atau susunlah hipotesis dalam rencana penelitian yang Anda usulkan. Untuk transformasi leadership, pemimpin memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam mendengarkan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh para pengikutnya. Para pemimpin juga menetapkan coaching dan mentoring yang baik pada pengikutnya dengan memberikan tantangan pekerjaan sehingga pengikut dapat mengekspresikan diri lebih baik. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang diadakan oleh WPP Handayani dan DJ Bitoyo 2018 dan WL Dewi dan J Aryati 2018 yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transformasi leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap engagement. Yang kedua adalah job demand. Job demand didefinisikan sebagai bekerja yang sangat cepat, keras, dan tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Merujuk pada spesifikasi psikologi, sosial, atau organisasi dari suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu kemampuan secara fisik atau psikologis tertentu. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I.I. Lestari L. Basiolan dan Fatoni 2020. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa job demand berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement. Yang terakhir adalah job results. Job results adalah aspek pekerjaan yang berfungsi dalam pencapaian tujuan pekerjaan, dapat mengurangi efek dari job demands, di mana kondisi ini menstimulasi pertumbuhan, belajar, dan perkembangan karyawan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh IR Astia and CHD 2021 dan IR Lestari LB Hasiulan
dan Fatoni 2020 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa job resource berpengaruh positif dan signifikan terhadap body adjustment. 5. 1. Sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Pertama adalah probability sampling. Ada teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur. Yang kedua adalah non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap user atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 2. Apa saja dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap user untuk dipilih menjadi anggota sampel. A. Simple random sampling. Dikatakan simple sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. B. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir adalah cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk mencantumkan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. 3. Berikan contoh metode pengambilan sampel simple random sampling. Misalnya dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan suatu hal yang penting dalam mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. 4. Berikan contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Contoh di area dan daerah survei terdapat banyak perbedaan tipe permasalahan pengambilan sampel di daerah daratan, padang pasir, dan pegunungan yang mempunyai perbedaan jarak tempuh, sehingga hal ini akan jadi jauh lebih mudah jika tiap daerah dipisahkan dalam suatu area strata. 5. Berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling. Metode pengambilan sampel di mana ukuran sampel yang diambil dari strata tertentu tidak sebanding dengan ukuran relatif strata itu. Misalnya, sebuah strata bisa berupa supermarket besar yang mungkin hanya mencakup 20% dari semua toko kelontong, meskipun mereka menyumbang 80% dari penjualan bahan makanan. 6. Berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Sebagai contoh, untuk puskesmas yang ada di Jepara berkisar antara 20 dan sampelnya akan menggunakan 15 saja. Maka pengambilan 15 ini dilakukan secara random, tetapi perlu diingat karena puskesmas di Indonesia itu berstrata tidak sama. 7. Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan metode non-probability sampling. Non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota audisional, proporsi jenuh, dan snowball. 8. Berikan contoh metode pengambilan sampel sistematis. Jika anggota yang terdiri dari 1000 orang, dari semua anggota itu diberi nomor yaitu 1 sampai 1000, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan populasi ganjil atau genap saja. 9. Berikan contoh metode pengambilan sampel kuota. Sebagai contoh, kita akan penelitian tentang pendapat mahasiswa mengenai UKT yang ada di suatu universitas dengan sampel ditentukan yaitu kisaran 1000 orang.
Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 15 orang tersebut, maka penelitian tersebut dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri dari atas 5 orang pengumpulan data, maka setiap orang anggota kelompok harus dapat menghubungi sekitar 500 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat memenuhi mencakup 500 anggota sampel. 10. Berikan contoh metode pengambilan sampel insidental. Ketika kita akan melakukan penelitian, kebetulan ada teman kita yang sedang menganggur, tidur-tiduran, itu bisa kita katakan sebagai sampel insidental. Terima kasih. 11. Berikan contoh metode pengambilan sampel sampling purposive. Sebagai contoh, ketika kita akan melakukan penelitian tentang kualitas hidup kerja, maka kita perlu bersumber datanya dari orang yang ahli dalam bidang ahli kerja tersebut. 12. Berikan contoh metode pengambilan sampel jenuh. Nah, untuk sampel jenuh ini untuk klaster yang lebih sedikit, kisaran 30-an. Itu bisa disebut sensus karena semuanya dipakai, karena jumlahnya hanya 30. 13. Berikan contoh metode pengambilan sampling snowball. Sebagai contoh, ketika kita melakukan penelitian kepada UMKM, nah UMKM tersebut sebagai mitra kita akan mencari temannya lagi dan lagi seterusnya sampai kuota terpenuhi. Jelaskan perbedaan konsep populasi sampel dan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk perbedaan populasi sampel adalah pertama, perbedaan populasi sampel pertama adalah dilihat dari pengertian keduanya. Yang kedua adalah perbedaan kedua adalah melihat dari fokus kerjanya, dan yang ketiga adalah pada pengumpulan datanya. 15. Siapa objek penelitian Anda? Untuk objek penelitian saya adalah karyawan, dokter, staf di Puskesmas Pelonggo. Siapakah populasi penelitian Anda? Untuk populasi saya adalah dari dokter, staf, dan juga karyawan dari Puskesmas Pelonggo. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Untuk nomor 17 adalah 30 dari staf, dokter, dan juga perawat di Puskesmas Pelonggo. Nomor 18, apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Dikarenakan di Puskesmas Pelonggo sendiri untuk karyawan dokternya berkisar sedikit, jadi saya menggunakan angka 30 tersebut. 19. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Untuk menjadi sampel adalah dokter, karyawan, serta staf dari Puskesmas Pelonggo. 20. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Untuk penentunya adalah random sampling, karena untuk populasi dari Puskesmas Pelonggo sendiri itu masih sedikit. 21. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Jumlahnya 30. Bab 6. 1. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlahnya instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. 2. Apa fungsi instrumen penelitian? Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen penelitian sudah ada dibukukan, setelah masih ada yang harus dibukukan peneliti sendiri. 3. Sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Nah, untuk penelitian dan sosial antara lain adalah skala Likert, skala Gutzman, rating scale, dan semantic differential. 4. Berikan contoh penggunaan skala Likert. Contohnya adalah sebagai contoh bentuk pilihan ganda. Untuk kualitas kerja yang di lembaga antara lain: A. Sangat tidak setuju, ragu-ragu atau netral, setuju, sangat setuju. 5. Berikan contoh skala Gutzman. Untuk contohnya ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Anda jika orang itu dipecat? A. Setuju, B. Tidak setuju.
6. Berikan contoh skala rating. Nah, contoh dari skala rating ini adalah seberapa buruk data ruang kerja yang ada di kelas manajemen. Bila jawaban dengan angka 4 bila ruang itu sangat baik, B jika cukup baik, C jika kurang baik, dan D jika sangat tidak baik. 7. Berikan contoh skala semantik diversal. Untuk contohnya adalah jika beri nilai jika gaya kepemimpinan dari manajer mulai dari memberi pujian sampai dengan mencela dari angka 5 sampai angka 1. 8. Untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik apa saja yang diperlukan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan teruji validitasnya dan reliabilitasnya. 9. Jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Titik tolak dalam penyusunan adalah variabel dari penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian menjabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. 10. Sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber perolehnya indikator tersebut. Yang pertama adalah transformation leadership. Untuk indikatornya, pemimpin dapat memenuhi kebutuhan pengikut. Kedua, membangkitkan kesadaran pengikut. Yang ketiga, menggerakkan pengikut untuk lebih peka terhadap kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Bersumber dari jurnal WPP Handayani dan DJ Pitoyo 2018. Yang kedua adalah job demand. Untuk indikatornya, bekerja sangat cepat, bekerja sangat keras, tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk sumbernya adalah IL Stari, LB Hasibulan, dan A. Fatoni tahun 2020. Untuk yang terakhir adalah job resources. Indikatornya mengurangi tuntutan pekerjaan dalam kaitannya dengan pengorbanan psikologis karyawan dan memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan, menstimulasi pengembangan dan pembelajaran. Untuk sumbernya dari DRAUMS, Ma'arif dan Sukmawati tahun 2015. 11. Jenis skala apa yang digunakan dalam penelitian Anda? Untuk jenis skalanya adalah skala Likert karena digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau kelompok terutama dalam fenomena sosial, karena tema saya adalah tentang wage adjustment atau keterikatan kerja. Terima kasih.